Selamat malam, kembali lagi bersama saya Angelina Feti Ayuni dengan NIM 1803030147. Saya mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana angkatan tahun 2018. Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil review saya dengan buku yang berjudul Alasan yang Muncul untuk Memerangi Korupsi di Bank Dunia. Saya akan menjelaskan bagian tentang melindungi sumber daya sendiri. Penerapan proses Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi miliknya sumber daya dari kemungkinan penyalahgunaan. Dan yang kedua, sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan baru-baru ini muncul. Berkenan dengan perlunya melindungi sumber daya bank, hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuatnya pengaturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Secara khusus, bagian dari pasal 3 IBRD digunakan artikel perjanjian secara tegas memberikan bank akan membuat pengaturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pemberian pinjaman dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi dan efisiensi dan tanpa memperhatikan pengaruh politik atau non-ekonomi lainnya atau pertimbangan. Ketentuan ini harus dibaca sehubungan dengan bagian 1 dari pasal yang sama yang menentukan untuk apa sumber daya bank harus digunakan. Ini menyatakan bahwa sumber daya dan fasilitas bank akan digunakan secara eksklusif untuk kepentingan anggota dengan pertimbangan yang adil terhadap proyek untuk pengembangan dan bank untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut benar digunakan hanya untuk tujuan pembuatannya. Bank juga harus memverifikasi itu pertimbangan ekonomi dan efisiensi terpenuhi, tetapi tidak harus melalui penawaran kompetitif internasional dan bahwa sumber daya digunakan tanpa memperhatikan untuk pengaruh politik atau non-ekonomi lainnya. Keadaan di mana dana yang disediakan oleh bank dapat dialihkan dari mereka, tujuan asli mewakili pertanyaan yang menjengkelkan yang secara tradisional terkait dengan kemungkinan penggunaan sumber daya bank untuk tujuan militer. Untuk menghindari aset yang dibiayai melalui pinjaman akan dialihkan secara berlebihan, perlindungan hukum pun dilakukan, diperkenalkan secara progresif dalam dokumen hukum setiap proyek, yaitu proyek persetujuan. Misalnya dalam beberapa dokumen terdapat berbagai ketentuan kontrak termasuk membutuhkan komitmen yang mengikat secara hukum dari para peserta untuk mencegah penyalahgunaan aset dan fasilitas yang didanai oleh pinjaman. Namun perlindungan hukum yang mungkin dimasukkan dalam perjanjian tidak bisa menjamin perselindungan mutlak terhadap penyalahgunaan yang disediakan oleh bank. Akibatnya, adopsi sistem melalui lembaga keuangan dapat memberikan sanksi kepada individu dan badan hukum itu menggunakan dana yang diterima dengan cara yang tidak jujur. Bahkan jika bekerja ex post, tampaknya merupakan elemen yang diperlukan dalam perlindungan sumber daya bank. Dengan kata lain, proses sanksi tampaknya selaras dengan kebutuhan pembuatan pengaturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman hanya digunakan untuk tujuan untuk mana pinjaman diberikan, sebagaimana ditetapkan oleh bagian 5 pasal 3 artikel perjanjian IBRD.
Berikutnya saya akan menjelaskan mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis yang jelas operasi di tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran yang semakin meningkat melawan kemiskinan adalah penting untuk mempromosikan pemerintah yang baik telah melakukan perlawanan kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama. Selama 2 dekade terakhir, hubungan penting antara pemerintah yang baik keuangan dan pengentasan kemiskinan jelas muncul. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dalam elemen yang mungkin pengaruh pada efisiensi pemerintah, seperti efektivitas peradilan, adanya korupsi, kualitas birokrasi, dan kepatuhan perpajakan. Dalam studi utama dilakukan oleh kelompok riset pembangunan Bank Dunia, efek dari beberapa dimensi pemerintah seperti stabilitas politik, ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan kontrol korupsi dipantau meliputi 150 negara. Penelitian tersebut menyorot adanya hubungan antara 3 fenomena tersebut di atas hasil pembangunan, pendapatan per kapita, kematian bayi, dan orang dewasa. Secara khusus, penulis menemukan bahwa peningkatan tata kelola membawa hasil yang berarti. Penghargaan dalam hal hasil pembangunan jenis penelitian tersebut yang telah mengangkat tumbuhnya kesadaran akan hubungan proporsional langsung yang ada antara yang lemah pemerintah dan kemiskinan. Ini adalah dampak dari standar tata kelola yang buruk, umumnya jatuh paling banyak pada kelompok sosial yang kurang kaya, yang pada umumnya dikecualikan dari partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Menetapkan aturan untuk pengelolaan ekonomi yang baik dan mekanisme ekonomi yang memadai adalah di antara reformasi yang disarankan untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat orang fakir. Cara sektor keuangan bersinggungan dengan korupsi di global tingkat serta tingkat dunia masih kabur. Namun, apa yang dimiliki muncul dengan beberapa kejelasan adalah bahwa sistem yang dilalui keuangan internasional lembaga secara tradisional melakukan kegiatan perdanaan mereka, terutama dikaitannya dengan negara berkembang, tampaknya menjadi salah satu potensi masalah Indonesia. Korupsi dalam komunitas seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa korupsi tetap menjadi masalah serius bagi sebagian besar negara tempat bank mengeluarkan masalah pinjamannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah praktik pemberian pinjaman, bahkan regulasi selanjutnya lebih lanjut, situasi seperti diperburuk oleh identifikasi beberapa struktural. Situasi seperti itu diperburuk oleh identifikasi lingkungan bank, model operasional, struktur tata kelola, kapasitas pengawasan, staf dan kontraktor, struktur insentif, norma birokrasi, motivasi politik, dan status badan investigasi internal identifikasi perang melawan kejahatan ekonomi sebagai prioritas investigasi internal, identifikasi perang melawan kejahatan ekonomi sebagai prioritas utama di tingkat internasional, telah membuat perjanjian dengan tidak etis atau sebaliknya partai korup yang secara politik tidak dapat diterima oleh pemerintah dan organisasi internasional. Sikap kontras tanpa kompromi global seperti itu telah meningkatkan setelah krisis keuangan baru-baru ini. Karena krisis itu sendiri dan penghematan berikutnya, pemerintah telah didorong untuk memberikan prioritas mendesak untuk memerangi pelaku kejahatan keuangan, misalnya korupsi dan penggelapan pajak. Bagaimana kombinasi dari dua faktor yang disebutkan di atas, kesadaran bahwa tata pemerintah yang baik merupakan elemen kunci dan mengurangi kemiskinan, akhirnya mendorong bank untuk melakukannya. Bekerja dengan pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan etika dan transproses pemerintah induk mendukung akuntabilitas publik dan mengurangi korupsi.
Secara khusus, masalah umum pertama yang adalah perlunya menjaga integritas kontraknya, karena situasinya bahwa pinjaman Bank Dunia diberikan melalui perjanjian formal. Pengamanan integritas kontrak telah menjadi salah satu tujuan utama bank. Faktanya, perjanjian tersebut mungkin dipengaruhi oleh beberapa penyebab yang berpotensi menempatkan mereka integritas berisiko, seperti ketidakjelasan proses pemberian kontrak dan kontrak implementasi, kerahasiaan kontrak, dan kerentanan yang melekat pada perjanjian. Secara khusus, untuk mencapai tujuan tersebut, bank telah mengembangkan pendekatan multi-level yang mencakup upaya untuk mempromosikan pemerintah yang memadai baik secara lokal maupun tingkat global, untuk meningkatkan uji tunas proyek, entitas pelaksanaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi, mempromosikan tata kelola yang baik di tingkat domestik. Berkenan dengan promosi proses administrasi yang akuntabel dan transparan dan institusi, bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, file lembaga keuangan berfokus pada dua bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksekutif, termasuk pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas di dalamnya. Upaya bank ini termasuk dalam apa yang disebut kebijakan manajemen sektor publik yang diadopsi oleh lembaga keuangan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini terdiri dari peningkatan hasil sektor publik dengan mengubah cara pemerintah kerja. Dengan kata lain, ketika bank mengatur pinjaman di suatu negara, itu dengan sengaja mencoba mengubah struktur dan proses dalam sektor publik. Sebagai soal, faktanya mereka menentukan bagaimana sumber daya keuangan fisik dan orang-orang dikerahkan dan dicatat. Untuk melakukannya, lembaga keuangan menggunakan leverage ekonominya menjadi penyedia dana tradisional terbesar untuk mendukung sektor publik manajemen di negara tertentu. Harus disebutkan bahwa secara historis, bank tidak menggunakan ekonomi seperti itu, memanfaatkan secara netral. Faktanya, kebijakan utama lembaga keuangan memiliki secara tradisional terinspirasi oleh tujuan yang disebut konsensus Washington, di mana dunia maju terus mendorong negara-negara lain untuk merangkulnya perdagangan bebas. Dengan kata lain, bantuan pembangunan dibutuhkan oleh negara-negara miskin diberikan dengan syarat bahwa mereka setuju untuk mengadopsi semacam standar paket reformasi negara, diregulasi dan privatisasi ekonomi, dan penghapusan hambatan perdagangan bebas. Sikap seperti itu telah dikritik oleh banyak orang karena perdagangan bebas yang menguntungkan. Ketika ekonomi mereka mencapai tingkat kebijakan seperti itu, mereka mungkin mengalami efek yang sangat merugikan dan berpotensi menimbulkan bencana. Ini tergantung pada fakta yang sering kali struktur sosial politik, administrasi, dan ekonomi dan negara-negara ini yang diperdagang bebas akibatnya. Adopsi kebijakan berdasarkan pada konsekuensi Washington mungkin menyebabkan peristiwa dramatis seperti kejengkelan fenomena kutukan sumber daya, penghancuran sektor-sektor utama ekonomi.